Kuliah ini bermaksud untuk melengkapi bagian-bagian yang sudah dihilangkan karena keberatan para penguji. Apa yang menjadi keberatan para penguji itu akan kita sampaikan di sini. Dan saudara mengerti mengapa para penguji keberatan. Kuliah kita yang pertama ini membahas bab yang kedua, metodologi. Saya tidak salah, metodologi. Dan ada perbaikan dalam buku itu. Di situ ada pembagian A, B, C, D, mana ada bukunya? Dan di situ dalam edisi aslinya Pak Harmonis betul, dalam edisi editor jadi salah. Jadi rupanya fungsi editor selain memperbaiki juga menyalahi. Misalnya kritik pada metode al-jarh wa ta'dil. A, semua periwayat hadis gitu A. B, tidak ada kesepakatan di antara para ahli jarh wa ta'dil tentang sebuah hadis. Udah hanya A dan B. Pada edisi aslinya itu sampai FGH, sehingga AB. Rupanya editor memperbaikinya A lagi pada halaman 32 muncul A lagi. Jadi A, B, terus sebab A lagi, B lagi, C, D, E, F. Jadi sebenarnya GH harusnya sampai GH. Jadi AB-nya harus dihitung sampai ke sini C. Mungkin juga ini bukan kesalahan editor, tapi kesalahan tukang cetak. Karena ketika diklik lalu bilangannya jadi baru lagi. Ala kuliah kita akan perbaiki bagian-bagian yang seperti itu. Sekarang juga pada kuliah ini kita akan menemukan yang tidak ada dalam buku ini. Oke, kita mulai dengan pengantar al-jarh wa ta'dil. Kita mulai dari penelitian Boltier, seorang sarjana Jerman yang menghabiskan seluruh usianya untuk meneliti hadis-hadis di dalam Islam. Ia pernah sholat Jumat di Masjid Amr ibn al-As di Kairo. Dia pakai peci haji, pakai baju Mesir, dan mukanya tidak bisa dibedakan dengan orang-orang Mesir lainnya. Sebetulnya bukunya tentang hadis itu diberi nama studi-studi keislaman, Islamische Studien. Sampai dia pernah menulis dalam bukunya, begitu tenggelamnya aku mempelajari Islam, sehingga aku sendiri ragu apakah aku sudah Islam atau belum. Jadi dia merasa dia menghayati betul pelajaran keislamannya, sehingga dia sendiri ragu-ragu apakah dia sudah Islam atau belum. Dia dianggap orientalis yang paling kafir dari seluruh orang kafir menurut kelompok takfiri. Dia paling kafir karena antara lain dia menggoncangkan kaum muslimin dengan penelitiannya tentang hadis. Dengan cepat Boltier membuat beberapa motif mengapa orang memproduksi hadis besar-besaran. Hadis itu asal sedikit aja hadis yang beredar itu. Tapi pada abad ketiga Hijriah tiba-tiba terjadi Big Bang, ledakan hadis yang luar biasa. Hadis begitu banyak berlimpah, dan katanya pada waktu itulah para penguasa melegitimasi kekuasaannya dengan membuat hadis-hadis. Mereka menyewa para ulama. Ibn al-Madaini misalnya bercerita bahwa Muawiyah menyewa beberapa ulama termasuk ahli sejarah untuk membuat hadis-hadis palsu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malangnya hadis-hadis itu seperti yang saya sampaikan dalam penelitian saya, hadis-hadis itu masuk juga ke dalam kompendium hadis yang besar seperti Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis kadang-kadang mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam edisi yang lengkap dan kemudian kita hapus, di situ ada beberapa hadis yang saya duga diproduksi oleh Muawiyah. Jadi alasan pertama alasan politik, penguasa memberikan legitimasi pada kekuasaannya dengan menciptakan hadis-hadis. Yang kedua alasan hukum. Jadi ketika umat Islam menyebar, kan bagaimana umat Islam sholat, bagaimana Islam wudu, bagaimana umat Islam berhaji,
sudah tersebar. Biasanya karena melihat aja contoh-contoh. Jadi misalnya bahwa buku itu ke depan, kan, terus melihat contoh aja. Ketika ilmu fikih dirumuskan, mereka kan ditanya apa dalilnya dalam Quran dan hadis untuk ibadah-ibadah itu. Kebanyakan dari ibadah-ibadah yang tersebar itu tidak ada hadisnya. Saat itulah setiap madhab menciptakan hadis untuk membenarkan cara-cara ibadah mereka. Jadi yang pertama kali lahir itu fikih, setelah itu baru hadis. Hadis dibikin untuk membenarkan fikih, terutama karena banyak sekali hukum-hukum fikih itu yang tidak ada hadisnya. Sampai sekarang saya akan menemukan hadis, saya malah ingin tahu hadis-hadis bahwa salat itu seperti yang kita lakukan, seperti misalnya paling kesimpulan bahwa tidak ada hadis rukuk kamu harus ke depan, nggak ada. Tapi kenapa kita ke depan semua? Karena itu kita warisi dari orang-orang tua kita, begitu juga tabiin mewarisinya dari tabiin mewarisnya dari para sahabat, sahabat mewarisinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di berbagai negeri. Jadi karena alasan hukum diciptakanlah hadis-hadis atau yang berkaitan dengan hukum, sehingga kumpulan hadis yang pertama yang disebut al-jami', kumpulan hadis-hadis yang pertama umumnya berkaitan dengan hukum dan dibagi menurut bab-bab hukum. Karena itu orang Mu'tazilah misalnya hampir tidak pernah menggunakan hadis. Hadis buat mereka sedikit sekali, karena mereka tidak memerlukan hadis untuk analisis akidah, analisis filosofis. Mereka tidak bukan hadis. Belakangan hadis-hadis tentang akidah dibikin oleh madhab-madhab tertentu yang umumnya juga kita temukan kan tidak masuk akal. Karena disitu diciptakan kemudian akidahnya aja dipertahankan, misalnya akidah bahwa Allah itu akidah musyabbihah, bahwa Allah itu menyerupai makhluknya, yang ditentang oleh Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Tapi orang seperti Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya kelompok takfiri belakangan berpendapat bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Dalam Al-Quran misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan itu berkedudukan, duduk di atas aras. Tuhan duduk seperti kita. Ya Allahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi Allah punya tangan. Maka setelah itu dibuatlah banyak hadis-hadis yang menggambarkan Allah seperti manusia. Yang terkenal adalah hadis Amrad, alif mim ra dal, Amrad bahwa Tuhan itu wajahnya mirip anak muda yang masih klimis, jadinya yang masih klimis. Dan itu katanya anak-anak muda yang paling disenangi oleh orang-orang Arab, laki-laki yang termasuk lembaga gabungan bantuan tanah LGBT. Dan Tuhan katanya mirip pemuda seperti itu, sepatunya dari emas. Ada hadis-hadis itu diriwayatkan dan hadis itu dipertahankan mati-matian. Juga bahwa bahwa matahari ketika tenggelam di sebelah barat mengeluh kepada Tuhan, lalu Tuhan membangunkan matahari supaya mulai bertugas lagi, menunjukkan bahwa bumi tidak bulat. Dan ini hadis ini juga dipertahankan mati-matian oleh kelompok Wahabi, terutama oleh para ulamanya, untuk mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Kalau menurut saya bumi itu bulat bukan pendapat, itu fakta ilmiah. Dan bahkan ada teori nanti enggak, bumi ternyata tidak bulat, itu fakta. Jadi hadis dibuat untuk alasan hukum, mesti harus dibuat juga untuk alasan membenarkan akidah tertentu, tapi itu masuk bagian yang kedua. Yang ketiga, alasan sektarian. Jadi para tokoh mazhab menulis hadis untuk membenarkan mazhabnya. Jadi berlomba-lomba setiap mazhab membenarkan mazhabnya.
Ada hadis yang mengatakan bahwa nanti dari kaum Quraisy akan datang seorang ulama yang ilmunya memenuhi seluruh bumi. Ulama itu namanya Muhammad Idris Syafi'i. Itu pasti diciptakan oleh pengikut madhab Syafi'i. Ada juga hadis yang memuji-muji Imam Abu Hanifah. Ada hadis yang memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal. Kawan-kawan kita menyebutkan tukang bikin hadis ini yang sektarian adalah Syiah katanya. Tukang bikin hadis sektarian itu Syiah. Karena dari Syiah lah beredar hadis man kuntu maula fahada aliyun maula, atau ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu dibikin oleh orang Syiah untuk membenarkan madhabnya. Kalau kata Golcier, tidak ada satu madhab pun yang tidak tergoda untuk membuat hadis buat membenarkan madhab. Tidak ada satu madhab pun. Jadi termasuk juga Syiah. Syiah juga bikin hadis karena tergoda untuk mempertahankan madhabnya. Terutama yang suka bikin hadis-hadis begini ini umumnya orang awam, tapi ingin kelihatan pintar. Jadi dia bikin hadis-hadis itu. Dan di sini juga orang-orang Syiah juga banyak menyebarkan hadis-hadis yang tidak saya kenal. Boleh jadi ada, tapi boleh jadi juga tidak ada. Jadi dibuat-buat terutama untuk doktrin para pengikutnya. Maka pada abad ketiga Hijriah ketika terjadi Big Bang hadis itu, untuk menghindari pemalsuan hadis dilakukan kritik pada sanad. Sanad adalah orang yang rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ini contohnya rangkaian yang meriwayatkan hadis. Ilmu tentang sanad kadang-kadang disebut juga sebagai ilmu rijal karena berkaitan dengan orang laki-laki atau orang-orang yang bisa. Misalnya nih Muslim menerima hadis dari Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Basar, wa Ibrahim bin Dinar. Mereka semua menerima dari Yahya bin Hamad, Yahya bin Ibni Hamad. Dia menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Aban bin Taqlib, Fudail bin Al-Fuqaini, Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah, Abdullah bin Mas'ud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud sahabat, Al-Qamah bin tabi'in, Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in. Aban, saya kutip ini dari internet, dari PowerPoint dari Dr. Anton Athoillah yang semula akan menjadi pembicara dalam diskusi buku kita. Dan beliau kasih tanda ini untuk warna-warna ini untuk para periwayat Syiah yang didhaifkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Setelah itu dia kutip agar tentang siapa Aban bin Taqlib itu. Bahwa dia seorang alim, seorang ahli hadis, seorang ustaz, seorang ahli ibadah, tapi kemudian didhaifkan hanya karena ia madhabu Syiah. Kata Al-Juzani, madhmumun zaighun madhmumun, dia sesat dan kurang ajar. Mungkin itu bahasa tercela, orang yang sangat tercela. Dan Pak Dr. Anton Athoillah menulis itu mengutip dengan lengkap. Nanti kita akan kutip juga. Nah, tapi ini rangkaian ini Muslim seluruhnya ini orang-orang ini disebut rijal karena umumnya laki-laki. Disebut rijal. Kemudian rangkaian ini dari Muslim sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut juga sanad. Sanad disebut juga thoriq, ini hanya sekedar pengantar aja, atau jalan. Hadis ini diriwayatkan melalui 3 jalan dari Muslim kepada Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar, wa Ibrahim bin Dinar, melalui 3 jalan. Tapi dari sini melalui 1 jalan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis dari Nabi menerima wasiat saya sebutkan, saya karena pernah dipersoalkan kenapa hadisnya ini. Kemudian saya kumpulkan seluruh hadis bahwa Imam Ali menerima wasiat Nabi. Tidak dimasukkan ke sini, tapi dalam harusnya masukkan lampiran ya, yang kita berikan kepada melalui syaf, kita berikan kepada Pak Arifuddin ya, Profesor Arifuddin Ahmad. Dan disebutkan bahwa hadis tentang Imam Ali sebagai penerima wasiat Nabi melewati banyak jalan, banyak toriak. Jadi artinya sanadnya banyak. Kalau sanadnya itu banyak, dari sininya menyebar ke sini, terus menyebar ke sini terus, bahkan makin ke bawah sebarannya makin banyak. Hadis itu disebut hadis mutawatir. Oke. Itu yang kita sebut sanad. Nah, pada abad ketiga Hijriah, Ibnu Sirin, kata salah seorang peneliti hadis, mengatakan bahwa kamu tidak boleh membawakan satu hadis apapun kecuali kamu membawakan sanadnya. Jadi harus ada sanadnya. Untuk apa? Untuk mengecek supaya tidak sembarang orang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad, harus ada sanad. Kamu terima dari siapa? Guru kamu terima dari siapa? Guru kamu lagi terima dari siapa? Terus berlanjut. Jadi dengan itu kalian terpeliharalah hadis. Jadi kalau tidak nyambung hadis itu mauquf atau mursal, dia harus dibuang. Kalau tidak nyambung, malangnya menurut penelitian Golgier, sanad pun dibikin supaya hadis itu kelihatan sahih. Jadi ketika Ibnu Sirin datang kepadanya orang, saya bawa hadis, dari siapa itu hadis ini? Langsung dia bikin sanadnya. Dibikin sanad sehingga hadis itu dianggap sahih. Muncullah nama-nama fiktif, fiktif. Ini misalnya An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dalam Syarah Muslim bab muqaddimah, bab yang pertama itu, bab yang kelima dalam muqaddimah ada bab bayan annal isnada minad dini, bab keterangan bahwa sanad itu termasuk agama. Sanad itu tadi itu. Wa anna riwayat la takunu illa anil thiqati, bahwa riwayat harus diterima dari orang yang terpercaya. Wa anna jarhar ruwati bima huwa fihim jaizun, bahwa mencela seorang periwayat itu boleh, bal wajibun, bahkan wajib. Jarh artinya mencela, takdil artinya sederhana aja lawan dari mencela, memuji. Tapi takdil artinya sebenarnya meluruskan. Kalau jarh mendhaifkan, takdil itu mensahihkan. Bal wajibun, tapi malah wajib, kata dia. Bal wajibun wa annahu laisa minal ghibah, karena al-muharramah, bahkan wajib karena tidak termasuk mempergunjingkan yang diharamkan. Jadi ada mempergunjingkan. Saya pernah menyebut paling tidak yang saya hafal sekarang itu hadis ya, bahwa orang yang puasa itu puasanya dihitung ibadah dengan syarat, kata Nabi, ketika bangun dia tidak bergunjing. Jadi mencela para periwayat hadis itu kan termasuk bergunjing, dan yang dipergunjingkan yang sudah meninggal dunia, itu batal untuk puasa kita. Tapi kata Imam Al-Ghazali dan beberapa penulis lainnya, ada ghibah, ada mempergunjingkan yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Satu, mempergunjingkan periwayat hadis. Kita harus teliti, harus kita kritisi supaya dia tidak membawa hadis-hadis palsu. Kalau ada para ustaz datang ke tempat Anda, bawakan sebuah hadis, Anda boleh mempergunjingkannya. Apa dia bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Bal wajibun, tapi wajib, walai annahu laisa minal ghaibah al-muharramah, bal minad dabbi ariatil mukarram, bahkan mempergunjingkan periwayat ahli hadis itu termasuk pada pembelaan terhadap syariat yang mulia.
Nah ini hadis dari Sahih Muslim. Haddatsana Hasan bin Rabi', itu sanad. Haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad wa haddatsana Fudail an Hisham qala wa haddatsana Makhlad bin Husain an Hisham an Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilma dinun, agama ini, ilmu ini agama. Fangzuru wa aman ta'khudhu dinakum, perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu itu. Masih dari Ibnu Sirin, katanya falamma waqa'atil fitnah, ini seringkali jadi pembicaraan hadis ini. Sejak kapan itu terjadinya pembuatan hadis-hadis palsu? Mereka cerita bahwa hadis palsu itu terjadi pada zamannya Ibnu Sirin, ketika terjadi fitnah. Al-fitnah itu ada kerusuhan. Ada al-fitnatul kubro, kerusuhan yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Terus kerusuhan Siffin, kerusuhan perang Jamal ketika para sahabat berperang satu sama lain. Di situ kata falamma waqa'atil fitnah qalu, maka mereka tidak begitu saja menerima hadis itu. Mereka berkata samu lana rijalakum, sebut itu siapa yang meriwayatkan hadis. Rijal dari rawi atau sanad sama saja. Fayaqulu ila ahli sunnah, ini dari Muslim, dari Muqaddimah Sahih Muslim. Maka dia melihat kepada ahli sunnah, fayukhadu hadithuhu, maka kalau hadis itu dari ahli sunnah diterima hadisnya. Wa yunzaru ila ahli bidah, lalu dilihatlah kepada ahli bid'ah. Yang dimaksud ahli bid'ah itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Fala yukhadu hadithuhu, hadisnya ditolak. Sudah sejak awal kalau hadis itu datang dari Syiah, dia ditolak. Yang pertama kali kalau menerima hadis Syiah itu ditolak sampai terbukti benar, sampai terbukti tidak bisa dibantah lagi, kepaksa diterima. Tapi awal-awalnya kalau dengar hadis orang Syiah harus ditolak. Nanti kita lihat sikap mereka terhadap hadis dari kalangan Syiah. Fala yukhadu hadithuhu, jangan diambil hadisnya. Orang Syiah itu tidak bisa diterima kesaksiannya. Itu dari dulu itu, dari zaman Fadliyah, dari zaman tabi'in, orang Syiah itu tidak boleh diterima kesaksiannya karena mereka suka taqiyah. Tapi ajaibnya banyak sekali hadis-hadis Syiah dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Karena tadi itu ada banyak orang Syiah yang hadisnya itu dalam tanda petik terpaksa diterima karena kebenaran, terpaksa diterima karena kekuatannya, atau karena ada orang yang sebetulnya mengaku sebagai ahli sunnah tapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, seperti Al-Hakim An-Nisaburi, Al-Bayya' Al-Hakim An-Nisaburi, Abu Abdillah Al-Hakim An-Nisaburi, yang menulis buku Al-Mustadrak As-Sahihain, pelengkap buat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan dengan Botsier dan Yuin Bol. Yuin Bol itu di negeri Belanda, katanya baru meninggal 2 bulan yang lalu. Orang juga yang menghabiskan usianya, dia seorang yang kaya raya, tidak punya pekerjaan tapi punya banyak kekayaan. Jadi hidupnya juga dipersembahkan. Jam 8 pagi dia berangkat dari rumah, pulang jam 9 malam, kerjanya di perpustakaan di Leiden, meneliti tentang hadis-hadis Nabi. Dan menurut saya dia jauh lebih pintar dari apalagi dari tadinya mau menyebut nama orang tapi jadi riba tidak jadi. Yuin Bol menemukan bahwa kebanyakan nama yang tercantum dalam kitab-kitab rijal hadis, salah satu kitab rijal hadis yang terkenal adalah Tahdzibut Tahdzib, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Isinya ditulis dari alif sampai iya, misalnya Aban bin Taglib itu pada alif, terus sampai kepada iya, bahkan nah lucunya bisa dalam Tahdzibut Tahdzib ada yang judulnya Manismu Ibrahim,
bab orang yang namanya Ibrahim, bisa 1 jilid itu khusus yang namanya Ibrahim. Ada kawan saya yang mulai belajar agama, kapok udah belajar agama, udah belajar hadis. Karena ternyata Abdullah aja di antara sahabat yang namanya Abdullah itu mungkin ada 150 yang namanya Abdullah. Yang terkenalnya aja coba ada sebut 5 Abdullah yang Anda kenal dari sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin, mulai rada susah kan? Padahal itu ada ratusan yang namanya Abdullah yang harus dihafal oleh ahli hadis. Ini Abdullah yang mana ini? Karena kadang-kadang namanya tidak ditulis lengkap. Ana Abdillah. Kita lihat aja, cek yang meriwayatkannya siapa. Oh ternyata anaknya Abdullah ibnu Mas'ud. Oh itu Abdullah, di situ maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Itu pekerjaan sendiri, itu lumayan. Yui Bon menghabiskan usia di situ, meneliti buku-buku kitab rijal seperti Tahdhibul Kamal. Mula-mula Tahdhibul Kamal ditulis oleh Al-Mizzi, tapi kemudian disingkatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani jadi Tahdhibut Tahdhib, disingkatkan lagi menjadi Taqribut Tahdhib. Ada lagi pengantar kepada tahdhib, ada pengantar kepada pengantar yang awalnya Al-Kamal, tahdhib kepada Al-Kamal, pengantar kepada kitab rijal hadis Al-Kamal. Lalu ada pengantar Tahdhibul Kamal. Kemudian Ibnu Hajar menyebut pengantar kepada pengantar, Tahdhibut Tahdhib. Ada lagi yang mengomentari lagi pengantar kepada pengantar kepada pengantar. Itu kumpulan Taqribut Tahdhib. Nah misalnya dia menemukan nama Az-Zuhri dalam kitab Tahdhibut Tahdhib itu ada 120 orang nama Az-Zuhri, dan semuanya tinggal di satu tempat pada waktu yang sama. Jadi di Bandung misalnya ada 120 ahli hadis yang tinggalnya di Bandung pada tahun 2015, dan semuanya periwayat ahli hadis, tapi dipisahkan jadi nama-nama Az-Zuhri. Jadi itu menurut Yudho itu meragukan. Ada orang bisa tinggal semuanya ahli hadis meriwayatkan dalam satu hadis dalam satu tempat secara bersamaan pada waktu bersamaan. Kadang-kadang ahli hadis itu juga suka iseng juga bisa kasih namanya yang aneh-aneh untuk nyambung. Kamu terima hadis ini dari siapa? Karena khawatir kalau dia sebut ada guru sesuatu dikenal oleh dia. Kapan kamu berguru sama dia? Kan dia tinggal di Kairo. Kamu di sini kapan guru? Dia ciptakan guru imajiner, Karkadun. Dan dia pasti tidak kenal nama Karkadun, bukan nama Arab. Dia tidak kenal dan tidak bisa meneliti. Karena itu dan dia menemukan, nah ini Abu Amr Lahib bin Al-Husain As-Sudari meninggal 384 yang hari. Ia telah mencipta, dan dia sebagai periwayat hadis, dia menunjuk dari siapa dia terima hadisnya. Dan ini guru-guru dia katanya, Tugral, Irbal, Karkadun. Tidak seorang ahli hadis pun yang mengenal. Jadi hadis itu disambungkan aja. Misalnya kalau sampai gurunya dari siapa? Dibikin aja. Abu Hasan itu Al-Askari yang menulis Ma'alimul Madrasatain, siapa itu? Murtado Al-Askari kalau saya tidak salah. Dia menulis buku tentang 150 sahabat fiktif. Murtada Al-Askari 150 atau 250 atau 500 500 sahabiyun mukhtalaf, 500 sahabat ciptaan, supaya nyambung aja kepada Nabi. Kamu ini guru kamu terima dari siapa? Dari seorang sahabat. Siapa sahabat? Ciptakan nama-nama baru. Yang paling banyak menciptakan nama baru adalah Said bin Umar At-Tamimi. Dia periwayat hadis. Hadisnya banyak sekali itu. Itu hadis tentang Abdullah bin Musabah yang datang itu dibikin oleh Said bin Umar At-Tamimi. Dan Ibnu Sabah adalah salah seorang tokohnya yang diciptakan dari imajinasinya. Masih ada lagi 400-an lagi.
tokohnya, dan oleh Murtado Al-Askari ya. Dia susun itu nama-nama ciptaan itu dari alif sampai iya. Jadi ada banyak sahabat-sahabat. Kadang-kadang kalau dia tidak berani menciptakan nama baru, dia sebut saja an rajulin min ashabin nabi, dari seorang lelaki di antara sahabat Nabi. Itu aja. Banyak sekali itu an rajulin min ashabin nabi. Ibnu Hajar biasa cari-cari lelaki ini siapa nih, dicari asal usulnya. Atau ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi dan berkata. Nah, lelaki ini diteliti. Itu masih kata ini nih, kata dari penelitian Goldsmith. Para ahli hadis, karena ada nama-nama aneh itu juga, para ahli hadis juga menciptakan periwayat hadis dari Kufah. Ada periwayat hadis dari Kufah, namanya Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi. Menurut Ahmad bin Yunus Ar-Raqi, datang dari Raqqah yang sekarang menjadi ibu kotanya ISIS. Ada periwayat hadis Ahmad bin Yunus Ar-Raqi. Menurut Ar-Raqi, jika sebelum nama ini dibacakan Bismillah, sebelum nama Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi, saya tidak pernah hafal ini nama. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi. Menurut Ahmad bin Yunus Ar-Raqi, jika sebelum nama ini dibacakan Bismillah, ia cocok untuk dibaca sebagai mantra buat mengusir kalajengking. Kata Ibnu Majah, riwayat hadis Ibnu Majah yang menulis Sunan Ibnu Majah, lau quri'a hadzal isnad ala majnunin la barok. Sekiranya dibacakan isnad ini pada orang gila, pasti ia sembuh. Jadi oke, ini untuk mengetahui di zaman terjadinya hadis-hadis itu, kita kutipkan cerita Ibnu Hibban. Ibnu Hibban periwayat ilmu hadis juga. Makanya ketika saya berikan disertasi ini kepada Adian Nabi Tubulu, yang PDI Perjuangan, dia tertarik dari disertasi saya berikan sebelum. Soalnya dia bilang, gak ada satupun yang dia pahami dari seluruh itu. Emang dunianya lain sih. Jadi karena itu saudara-saudara yang baca kesini langsung tidak mengikuti kuliah ini pasti akan mengalami kesulitan. Sekarang kalau sudah mengikuti kuliah ini, masuk ke sini bisa lebih inilah. Ada pengantar mudah. Ini pengantar kepada pengantar kepada pengantar hadis. Nah, Ahmad bin Hambal itu hidup satu zaman bersama Yahya bin Ma'in. Dua-duanya ahli hadis. Ahmad bin Hambal selain dia ketika datang orang meminta fatwa tentang ilmu fikih kepada Ahmad bin Hambal, kata Ahmad bin Hambal, saya bukan ahli fikih, saya ahli hadis. Dia mengalih hadis, dia mengumpulkan hadis dan yang berdasarkan hadisnya itu disusun. Kitab hadis itu macam-macam disusunnya. Ada yang disusun berdasarkan orang yang meriwayatkannya. Itu disebut musnad. Jadi musnad Ali artinya hadis itu diriwayatkan semua hadis yang berasal dari Imam Ali. Musnad Aisyah, hadis-hadis yang berasal dari Aisyah. Musnad Ahmad bin Hambal berasal dari Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal menulis kitab hadisnya berdasarkan nama orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu rada susah buat kita untuk mencari hadis ini siapa periwayatnya. Rada susah. Ada lagi yang disusun menurut huruf pertama hadis itu. Innamal a'malu binniyat, cari pada alif. Itu lebih mudah lagi. Sekarang Anda bisa menggunakan program hadis yang bisa disimpan juga di iPhone atau Android. Ini semua Anda jadi ahli hadis. Ketika orang di pengajian Anda tanya hadis ini riwayat siapa, buka saja itu. Insyaallah. Tapi ya harus ada pengantarnya ini dulu. Nggak bisa menggunakan aplikasi ini kalau tidak ikut kuliah ini, nggak bisa. Jadi aplikasi ini saya jelaskan nanti saja.
pada itu. Nah, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal itu hidup dalam zaman ketika terjadi ledakan hadis itu. Kita akan melihat bagaimana di zaman itu orang menyebarkan hadis. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, dua ahli hadis terkemuka, satu kali datang ke Masjid Ar-Rusafa. Seorang tukang dongeng sedang berkhutbah di hadapan orang banyak. Ia berkata, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in satu kali bercerita kepadaku. Ia terima dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu dia meriwayatkan hadis itu, dan hadisnya udah jelas palsu. Lalu siapa saja yang berkata la ilaha illallah, untuk setiap katanya Allah menciptakan burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulu-bulunya terbuat dari mutiara. Ahmad dan Yahya yang hadir di situ di masjid itu, yang katanya dari Ahmad dan Ibnu Ma'in, dari Yahya, Ahmad bin Hanbal dan Yahya Ibnu Ma'in, diriwayatkan dari ini, Yahya menerimanya dari Ma'mar dan seterusnya. Dia sebut sanad supaya bisa dipercaya. Terus Ahmad dan Yahya saling melihat dan saling bertanya, betulkah kamu menyampaikan hadis ini? Tanya sama kawannya. Keduanya bersumpah bahwa mereka belum pernah mendengar hadis itu, kecuali waktu itu saja. Dua-duanya bersumpah, enggak, wallah saya tidak pernah melihatkan hadis ini. Wallah kata tidak pernah melihatkan hadis. Mereka menunggu sampai tukang dongeng itu selesai dan sudah mengumpulkan uang. Jadi rupanya kalau baca hadis dulu di masjid, dia edarkan pecinya. Jadi untuk mendengar hadis itu mereka nyumbang. Jadi kemudian Yahya menemui dia dan memintanya mendekat. Mungkin karena mengira bakal diberi uang lagi, tukang dongeng itu mendekat. Dan Yahya bertanya, siapa yang meriwayatkan hadis itu kepadamu? Dia menjawab, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Dia tidak kenal Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Yahya berkata lagi, tapi aku Yahya bin Ma'in dan orang ini Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar riwayat yang kamu sebut sebagai hadis itu. Jika kamu memang mau berbohong, jangan bawa nama kami dong. Kalau mau berbohong, bohonglah, tapi jangan bawa nama-nama kami. Lalu dia tanya lagi, betulkah kamu Yahya bin Ma'in? Tanya tukang dongeng itu. Betul. Apa komentar dia? Saya selalu mendengar bahwa Yahya bin Ma'in itu bodoh. Dan saya belum pernah berjumpa dengannya kecuali saat ini. Yahya berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku bodoh? Pendongeng berkata, kamu pikir di dunia ini tidak ada Yahya dan Ahmad kecuali kamu berdua? Yang tahu kan yang namanya Ahmad bin Hanbal pasti satu. Ada yang Yahya bin Ma'in satu. Kamu kira yang namanya Yahya dan Ahmad itu kecuali kamu berdua? Aku telah menulis hadis dari 17 orang yang berbeda yang namanya Ahmad bin Hanbal selain yang ini. Jadi ini ada Ahmad bin Hanbal ya. Yang lain. Jadi Anda meriwayatkan berita dari Jalaluddin Rahman. Iya. Saya ini Jalaluddin Rahman. Dasar bodoh kamu. Dasar siang geblek. Itu aku ini meriwayatkan berita dari 17 Jalaluddin Rahman yang bukan kamu. Gitu kata dia. Ahmad menutupkan lengan bajunya ke mukanya dan berkata, tinggalkan dia. Dan dengan sukacita yang menyebalkan, tukang dongeng itu mengawasi kedua ahli hadis itu berlalu. Itu asli menyebalkan ya. Terjemahan saya langsung tidak ada yang kurang. Sebutkan di situ. Dengan sukacita yang menyebalkan, tukang dongeng itu mengawasi kedua ahli hadis itu berlalu. Oke. Ini tadi ada Aban bin Taglib. Ini isinya kitab rijal. Kitab rijal itu isinya bentuknya seperti ini. Dari Ad-Dahabi ini, kutip dari Ad-Dahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala dari Aban bin Taglib. Terus dia menerima ini rangkaian sanadnya, dan paling bawah itu ada ucapan penilaian ahli hadis. Ilmu rijal itu dibagi dua. Satu tarikhur rijal, sejarah orang itu. Satu persatu disebutkan sejarahnya sampai nasab. Katanya Abu Ishaq itu penulis kitab Al-Ansab,
menceritakan Imam Malik itu berapa tahun dia dikandungkan ibunya. Tapi kan dalam ilmu jarh dan ta'dil boleh menceritakan itu. Kemudian dia berasal dari keturunan Bani apa yang tidak terhormat. Setelah itu Imam Malik kalau ditanya tentang Abu Ishaq, bagaimana pendapat kamu tentang ibu Abu Ishaq? Ad-Dajjal minad Dajjalin. Dia seorang pembohong dari pembohong-pembohong besar. Si Abu Ishaq. Kenapa? Kan dia menceritakan riwayat hidupnya. Nah, Abu Ishaq itu termasuk tarikh, kitab Tarikhul Rijal, kitab tarikh. Dan yang satu lagi Al-Jarh wa Ta'dil. Kalau itu Al-Jarh wa Ta'dil itu bukan hanya meriwayatkan tarikhnya, tapi juga menyebutkan penilaian ahli hadis tentang dia. Nah, di sini disebutkan alimun kabir, alimun kabirun. Dia ini ulama yang besar. Aban bin Taglib. Dia muridnya Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi wasallam. Dia ulama besar. Wa bid'atuhu, dia disebut bid'ah karena dia orang Syiah. Jadi dia termasuk ahli bid'ah. Cuma katanya bid'ahnya masih enteng. Bid'atuhu khafifah. Di antara bid'ahnya yang enteng, menganggap Imam Ali sebagai waliullah. Masih enteng. La yata'aradu fil kibar wa hadithu nahwal mi'ah la yata'aradu fil kibar. Dia tidak mencela tokoh-tokoh besar, maksudnya tokoh-tokoh di kalangan ahli sunnah. Wa hadithu nahwal mi'ah, dan hadisnya ada 100-an. Lam yukhrij lahu al-Bukhari. Bukhari tidak mengeluarkan hadis itu tentang Aban bin Taglib. Nah, kitab salah satu kitab yang jadikan rujukan itu kitab Tahdhibut Tahdhib, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kuburannya di Kairo, agak jauh dari Kairo, dan kasihan kuburannya katanya sekarang tidak terurus. Jarang sekali orang yang datang ke situ. Orang Mesir juga tidak menghargai. Dia ulama Mesir yang sangat besar. Jarang orang menandingi kebesarannya. Dalam usia 7 tahun dia hafal Quran. Dan ulama besar itu sekarang kuburannya sangat terlantar. Dan ini tulisan di atas kuburannya setelah dibersihkan. Ada tulisan di situ. Yang berikutnya, ini dari perhitungan Muslim Student Association dari Amerika ya. Sudah ada. Jadi yang ikut perhitungan itu boleh adan sekarang. Boleh adan. Ya boleh adan aja, tapi jangan buka. Terus, ini salah satu contoh dari kitab Tahdhibut Tahdhib, juz ketiga halaman 480. Kita akan membuka kitab Tahdhibut Tahdhib. Man ismuhu limaza. Seorang kiai menegur saya, enggak, itu lumaza. Maka Anda lupa dengan ayat Al-Quran, wailun likulli humazatin. Betul Pak, kalau Al-Quran lumazah, tapi ini nama orang, namanya limazah. Memang nama orang. Dan dari mana saya tahu itu limazah? Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyebutnya limazah. Bahkan kalau dalam edisi yang ini tertulis, dia sebut bikasril lam, dengan lam yang dikasrohkan. Wa nasbil mim, dan mim yang difatahkan. Mim yang, jadi limazah itu Pak, dia itu sotoy. Dia mau membetulkan yang lebih ahli. Astagfirullah. Tapi saya tidak sebutkan namanya, jadi ini tidak termasuk ghibah. Dan ini juga maksudnya dalam rangka ilmu hadis itu. Tadi disebutkan ghibah itu boleh, dalam ilmu hadis boleh. Yang kedua, ghibah itu boleh kalau berhadapan dengan penjahat. Untuk memberitahu kepada orang lain, dia ini orang jahat, dia penipu. Di belakang dia kita sebut, itu boleh. Malah kalau kita tidak mau memberitahukan sama dia, dia datang ke rumah kawan kita mau nipu lagi, kita bilang, awas, dia itu penipu. Tapi karena tidak mau ghibah lagi puasa, dia itu siapa sih? Aku nggak kenal. Nggak tahu, kenal aja sendiri. Aku nggak mau ghibah, dia dosa, puasanya batal. Sama seperti juga ghibah diperbolehkan di pengadilan untuk membuktikan, untuk menjadi saksi bahwa orang itu bersalah. Suami istri bertengkar, mengadu ke pengadilan, dan
apa sih sebenarnya kesalahan suamimu? Istrinya dengan malu-malu dia berkata, saya tidak mau ghibah, apalagi terhadap suami saya. Ya udah, jangan ke pengadilan. Nah, Limazah ini nama lengkapnya Limazah Ibnu Zabar Al-Azadi Al-Jahdomi Abu Labid Al-Basri, itu nama lengkapnya. Ibnu Hibban menyebutnya thiqat. Ibnu Hibban menyebutnya yang terpercaya. Ibnu Hibban itu tadi yang cerita tentang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Qala Abbas Ad-Duri an Yahya bin Ma'in haddatsana Wahab bin Jarir an abihi an Abi Dubair. Nah, menurut Ibnu Ma'in, dia dengar beritanya dari Wahab bin Jarir, dari bapaknya dari Abi Dubair, kana syattama. Dia itu tukang mencaci maki. Si Limazah itu pantas namanya Limazah. Kana syattaman, dia tukang mencaci maki. Qultu zadal Uqaili, menurut Uqaili alias lainnya, qala Wahab, berkata Wahab, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku. Mana nih? Al-Uqaili. Qala Wahab, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, man kana yasmumu, siapa yang dicaci maki oleh dia ini, oleh perawi hadis ini? Siapa suka caci maki oleh ahli hadis ini? Kana yastumu Ali bin Abi Thalib. Dia suka mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Dia ulama, meriwayatkan banyak hadis dan dianggap thiqat, terpercaya oleh Ibnu Hibban. Oleh ahli hadis juga terpercaya. Dia meriwayatkan hadis dalam Abu Dawud, dalam Tirmidzi, dalam Baihaqi. Ini kodenya. Jadi Dawud, Tirmidzi, Baihaqi. Dari mana saya tahu bahwa dalil dari Abu Dawud, tak ini Tirmidzi, kok ini Baihaqi? Kamu belum nyampe ilmunya. Tapi sekarang udah nyampe. Kasar saya kita kan. Jadi dia suka mencaci maki Imam Ali bin Abi Thalib. Maka ditambahkan katanya oleh dari Torik dari dan melalui jalan Abdullah bin Mubarak, dari Jarir bin Hazim, dan juga dari Abi Labid. Aku bertanya kepadanya, lima tasubu Aliyan, kenapa kamu mencaci maki Ali? Qala, dia berkata, ala asubbu rajulan, bagaimana mungkin aku tidak mencaci maki seorang lelaki qatala minna, yang telah membunuh kaumku, khamsami'ah wa alfain, 2.500 orang dari kaumku dibunuh oleh seorang Ali, wasyamsu hahuna, dan matahari baru sampai waktu duha. Jadi masih pagi hari, itu peperangan baru mulai, dia berhasil membunuh 2.500 orang kaum. Maksudnya yang musyrik dulu, dia termasuk keturunan musyrik. Bukan semua keturunan musyrik, kecuali keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu musyrik. Jadi dia dulu musyrik. Kata dalam waktu pagi aja, dalam riwayat yang lain, fi ghadatil wahidah, dalam satu pagi saja dia bunuh sekian banyak orang. Jadi dia benci sama Imam Ali. Malah wiridnya, kata dia, kalau dia bangun pagi hari, wiridnya dia melaknat Imam Ali. Tapi dia terpercaya dalam ilmu hadis. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh dia, hadisnya sahih. Jadi kalau ada hadis misalnya dari dia yang menceritakan bahwa Imam Ali mabuk ketika mau sholat, sehingga turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukar. Kalau dia yang meriwayatkannya, hadis itu sahih. Dan bisa diduga orang yang membenci Imam Ali pasti dia akan membuat dongeng-dongeng yang menjelek-jelekkan Imam Ali. Jangan dulu kembali ke zaman Imam Ali, sekarang aja. Kalau tidak suka sama saya, pasti menyebar dongeng-dongeng yang jelek tentang diri saya. Nah, kita baca untuk terakhir pembicaraan ini sebelum surat tanya jawab ya. Ada 5 menit lagi untuk tanya jawab. Dari Ibnu Hazm. Terus, nah ini yang pakai tanda begitu. Ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku itu. Yang saya tulis sebagian itu di sini.
nanti disangka bohong juga. Ini di sini nih, pada bab itu sebagai setiap buku ya, bab 1 bisa saya mulai dengan Die Geschichte lehrt dauern aber sie werden keine Schüler. Sejarah selalu mengajarkan kita. Sayangnya sejarah tidak pernah ketemu muridnya. Jadi artinya jarang sekali orang yang mengambil pelajaran dari sejarah. Bab 2 itu, nah ini yang saya kutip dari sini nih. Qad kuntu astashkilu, ini qad kuntu astashkilu. Aku sungguh merasa muskil, rada aneh juga dan rada susah diterima akal, kata dia. Tawthiquhum nasibiyya ghaliban, yaitu ahli hadis itu umumnya mempercayai orang-orang yang anti Imam Ali. Orang yang membenci Imam Ali itu oleh para ahli hadis dianggap sahih. Gampang sekali sahihkan. Wa tauhinahum asyi'ata mutlaqan. Dan ahli hadis itu mendoifkan orang Syiah secara mutlak. Jadi kalau dari pembenci Imam Ali itu langsung sahih. Tapi kalau pembenci atau mereka tidak disebut langsung sahih, kebanyakan sahih. Tapi kalau berasal dari pecinta Imam Ali itu langsung aja mutlak dhaif. Ibnu Hajar heran kenapa begitu? Padahal kata Ibnu Hajar ini, padahal tentang Imam Ali diriwayatkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuhibbuhu illa mu'min, wa la yubghiduhu illa munafik. Padahal tentang Imam Ali itu ada hadis, tidak akan mencintai Imam Ali kecuali mukmin, tidak akan membenci Imam Ali kecuali munafik. Dan munafik menurut Al-Quran, innal munafiqina lakadzibun. Semuanya orang munafik itu berdusta. Orang munafik itu selalu berdusta. Mestinya hadis dari orang munafik itu tidak diterima. Malah ini kalau dasarnya dari orang munafik itu langsung disahihkan. Tapi dari pecinta Imam Ali diterima. Itu keheranan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menjawab sendiri sih, keheranan itu dia jawab sendiri karena dia bingung, mungkin tidak ada yang kasih tahu. Kenapa sih orang munafik dianggap sahih hadisnya dan orang mukmin dianggap dhaif hadisnya? Itu heran dan dia nggak bisa jawab Ibnu Hajar. Nanti kita akan dengar jawabannya pada waktu yang lain lah. Mungkin esok hari akan kita jawab. Saya ini sebetulnya sekarang harus kondisi nyeri di Karawaci Semarang mulai tadi sore. Tapi demi jarak takdir, saya bersedia untuk dijarah oleh anggota DPR supaya Anda mentakdil saya. Oke.